lagi dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dari Kejadian 37 ayatnya 12 sampai dengan 36. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari dari padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan unta yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, "Anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah mahal indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati. Silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam." Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kapung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya.
Adapun Yusuf ia dijual oleh orang Median itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, iri, benci, dan amarah. Harus diakui bahwasannya dalam hidup yang kita jalani tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketidaksesuaian itu dapat berupa perilaku orang lain maupun hasil yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian itu memunculkan rasa kecewa, sedih, atau amarah dalam diri kita. Rasa kecewa, sedih, dan amarah merupakan sisi manusia yang patut mendapatkan perhatian khusus dikarenakan bisa memberikan efek buruk bagi pribadi atau orang lain. Rasa marah dicampur benci yang menyelimuti saudara-saudara Yusuf. Yakub, ayahnya, menyuruh anak kesayangannya Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan ternaknya. Perintah bapaknya itu diiyakan oleh Yusuf karena memang dia anak yang dekat dengan ayahnya itu. Masa pencarian pun dilakukan oleh Yusuf yang pada akhirnya mengetahui di mana saudara-saudaranya mengembalakan ternak. Yusuf terlihat dari kejauhan oleh saudara-saudaranya yang kemudian bersepakat untuk membunuhnya. Oleh karena Ruben, anak sulung Yakub, tidak tega dan hendak membebaskan Yusuf sehingga mengusulkan untuk melemparkannya ke sumur kering yang ada di situ. Saat itu Yusuf dilemparkan masuk ke sumur kering tersebut. Saat Ruben pergi, terlihatlah ada pedagang yang hendak menuju Mesir. Maka saudara-saudara Yusuf menjualnya kepada pedagang tersebut. Saat Ruben datang untuk menolong Yusuf, maka didapatinya sudah tidak ada. Dan kemudian mereka membuat karangan cerita yang mana Yusuf diterkam binatang buas dengan bukti jubah maha indah berlumuran darah. Kisah ini menunjukkan ketidakmampuan saudara-saudara Yusuf dalam mengendalikan diri. Gagalnya pengendalian diri itu menjadikan mereka dikuasai oleh amarah, benci, dan iri kepada adiknya. Amarah, benci, dan iri yang telah menguasai hidup saudara-saudara Yusuf menjadikannya tidak lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka tidak lagi terselimuti rasa kasih yang membuatnya tega melakukan keburukan kepada adiknya sendiri. Tidak lama kita juga mengetahui ada peristiwa yang menggegerkan mengenai sate yang membawa maut. Sate yang sudah berisi racun ini tadinya hendak ditargetkan kepada seorang laki-laki yang menikah siri dengan perempuan lain. Dalam menjalankan rencana itu, perempuan ini yang memiliki rasa sakit hati menggunakan jasa ojek online untuk menghantarkan bungkusan sate yang sudah ada racunnya. Namun karena sang penerima tidak mengenal nama pengirim, maka bingkisan itu ditolak dan diberikan kepada tukang ojek tersebut. Singkat cerita, bingkisan sate itu dimakan anak tukang ojek dan istri. Namun anak itu tidak dapat terselamatkan oleh karena ada racun di dalam bungkus sate, sedangkan istrinya masih bisa diselamatkan. Motif rencana pembunuhan itu didasari oleh rasa sakit perempuan yang merasa disakiti oleh suaminya. Namun yang terjadi justru malah orang lain yang menerima akibatnya. Jika saat ini kita sedang kecewa, sakit hati, iri, benci, atau marah, maka patutlah kita datang kepada Tuhan serta memohon ampun. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan merupakan obat yang paling mujarab dalam mengatasi rasa-rasa yang menyakitkan. Kendalikanlah diri kita dari perasaan-perasaan yang merugikan dan hidup di dalam terang kasih Tuhan. Jangan biarkan iri, benci, amarah menguasai kita dan membuat kita lepas kendali, sehingga apa yang kita lakukan justru mendatangkan kecelakaan, baik bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita untuk terus-menerus dapat mengendalikan diri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.